إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah, sebagai persembahan kita kepada Allah. Kelak ketika kita menghadapnya, tidak kita membawa yang lain kecuali persembahan takwa. Karena bagi Allah inna akramakum indallahi atqakum. Bagi Allah, ya, kata Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Takwa itu adalah bekal hidup kita dan juga sekaligus bekal kita menghadapi kematian. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur 2 hari ke depan insyaallah hari Ahad kita akan sama-sama merayakan hari raya hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kemerdekaan yang diperjuangkan, yang diraih berkat perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita. Mereka telah mengorbankan jiwa dan tenaga, harta benda, bahkan masa depan mereka sendiri demi kita semua yang merupakan anak cucu mereka. Maka dari itu kita selaku anak cucu cicit dari para pejuang, para pahlawan yang dulu berjuang meraih kemerdekaan, tugas kita hari ini adalah merawat kemerdekaan dengan posisi, dengan kemampuan yang masing-masing kita miliki. Karena bagi kita juga sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, merawat kemerdekaan itu merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi dalam Al-Qur'an ada ayat yang sangat relevan dengan kondisi kita yang hidup di alam merdeka, yang menyatakan bahwa kemerdekaan, alam yang kehidupan yang merdeka itu adalah anugerah yang sangat besar. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu
Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Quran surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan, jadi Allah membuat perumpamaan qaryatan tentang satu kampung, tentang satu negeri, tentang satu bangsa. Kanat aminatan mutmainnatan, suatu negeri yang aman dan tentram. Ya, tentu kalau kita kaitkan dengan negeri kita, maka insya Allah negeri kita termasuk negeri yang aminatan mutmainnatan, negeri yang aman dan negeri yang tentram. Negeri yang aman karena kita tidak dilanda perang. Perang besar sudah berlalu. Dulu para pejuang mempertahankan, merebut kemerdekaan dari para penjajah. Maka saat ini kondisi kita aman. Mutmainnatan, negeri kita juga tentram. Tidak ada perselisihan besar. Kalaupun ada persengketaan politik, persengketaan ekonomi di tingkat pusat, daerah maupun bahkan keluarga, maka itu adalah bagian daripada dinamika daripada cerita perjalanan hidup di alam kemerdekaan. Yang jelas kita semua saudara sebangsa, saudara setanah air yang sama-sama hidup di negeri kita ini mempertahankan ketentraman. Hanya saja bisa jadi masing-masing punya perspektif, punya sudut pandang yang berbeda tentang menjaga ketentraman. Tapi semua memiliki tujuan yang sama, yaitu negeri yang aminatan mutmainnatan, mempertahankan negeri yang agar senantiasa kondusif dan mutmainnatan dan tenang. Sehingga dengan kondisi yang tenang ini, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, rezeki datang berlimpah ruah dari segala arah. Dan ini adalah juga gambaran negeri kita, apalagi di Kalimantan. Jangankan di atas tanah, di bawah tanahnya juga ada berlimpah rezeki. Ada emas, ada batu bara, ada nikel, ada yang lain sebagainya. Bahkan baru saja ditemukan di Kalimantan Barat ada uranium, bahan baku pembuatan nuklir, energi nuklir. Di atas tanahnya ada kelapa sawit dan lain sebagainya. Negeri kita negeri yang makmur. Di mana arah kita melangkah untuk mencari kebutuhan pandang, kebutuhan pangan, papan, sandang kita, semuanya ada. Tinggal mau atau tidak kita melangkah. Tinggal sabar atau tidak kita mencarinya. Maka ini adalah anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka di dalam An-Nahl ayat 112 ini Allah melanjutkan, kakafarat bi an'amillah, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut. Nah, ini juga bisa kita kaitkan dengan kondisi bangsa kita. Kita hidup di alam yang melimpah ruah sumber kehidupan. Akan tetapi kenyataannya juga tidak sedikit hamba-hamba Allah yang KTP-nya Islam, tetapi mereka ingkar kepada nikmat Allah. Di antara bentuk keingkaran itu adalah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Waktunya sholat tidak sholat, waktunya sholat Jumat, banyak umat muslim sekitar yang tidak sholat Jumat tanpa uzur. Itu adalah bentuk pengingkaran kepada nikmat Allah ini. Waktunya zakat tidak bayar zakat, waktunya puasa tidak puasa alasan bekerja, padahal sebenarnya mampu hanya malas saja. Waktunya sedekah tidak mau sedekah. Yang seharusnya dia berbuat adil ketika dia menjadi seorang pemimpin,
dia kemudian menjadikan kesempatan jabatannya untuk memperkaya diri. Ketika dia memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, sudah digaji tetapi pelayanan sosialnya tidak maksimal, seolah-olah dia adalah manusia level tinggi yang harus dilayani oleh masyarakat, sehingga memperkaya diri dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dimiliki. Dan itu adalah bentuk bertentangan dengan kewajiban kita sebagai warga negara, kewajiban kita sebagai pegawai di suatu instansi atau di suatu lembaga, bertentangan dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk bisa saling melayani, untuk bisa saling membantu, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali bentuk-bentuk pengingkaran di tengah-tengah kita. Maka di sini kemudian Allah juga melanjutkan, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Maka dengan berlimpahnya sumber kehidupan di alam Kalimantan ini pada khususnya, tapi di sisi lain banyak umat Nabi Muhammad, banyak umat manusia yang ingkar akan nikmat-nikmat Allah ini. Akhirnya apa? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Maka Allah merasakan, memberikan hukuman kepada mereka berupa libasal ju', pakaian kelaparan, krisis ekonomi, harga bahan makanan tinggi, harga semua barang tinggi, libasal ju', sehingga banyak orang yang tidak mampu membeli makanan. Kalau membeli tidak sesuai dengan kebutuhan. Kalau membeli tidak sesuai dengan kandungan gizi yang diperlukan, akhirnya makan seadanya, pakaian seadanya, padahal alam berlimpah. Libasal ju'i wal khawf, dan ketakutan, pakaian ketakutan. Negara menjadi tidak stabil. Banyak orang yang protes hanya gara-gara pajak naik sekian ratus %. Banyak orang yang protes kondisi sosialnya karena kemiskinan, pencurian di mana-mana, terpaksa harus mencuri, terpaksa harus merampok, terpaksa harus korupsi, terpaksa harus dan lain sebagainya. Itu semua karena berbagai macam tindakan ketidakadilan yang muncul akibat keserakahan, akibat kezaliman, akibat tidak bertanggung jawab pada posisi-posisi yang seharusnya dia lakukan dengan adil, dengan penuh tanggung jawab. Dan itu adalah bentuk-bentuk keingkaran kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menggambarkan 1400 tahun yang lalu. Itu artinya apa? Sudah 1400 tahun kita berjalan, umat Islam sudah ada, agama Islam sudah menyebar, kondisi umat manusia ternyata masih saja ada yang seperti ini. Maka kalau kondisi bangsa ini secara formal kita sudah merdeka, tetapi secara real, secara kenyataan kita masih belum merdeka. Ekonomi kita masih terjajah oleh angkara murka, oleh kerakusan. Politik kita masih terjajah oleh mereka yang hanya mau berkuasa, langgeng sumber hidup. Keamanan kita juga terjajah oleh banyaknya aksi-aksi kriminalitas, maling, curanmor, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kondisi kehancuran umat yang sudah Allah gambarkan dalam Al-Nahl ayat 112. Karena umat di Indonesia di satu sisi diberikan nikmat yang berlimpah, tapi di sisi lain betapa banyak di antara mereka yang ingkar akan nikmat-nikmat Allah tersebut. Tidak bersyukur bukan hanya berarti tidak mengucapkan alhamdulillah, tetapi lebih dari itu, tidak bersyukur hakikatnya adalah mereka yang menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan yang tidak sesuai dengan syariat, dengan aturan agama dan aturan negara. Inilah yang terjadi. Inilah yang menjadi akar dari semua persoalan bangsa, termasuk persoalan yang
bangsa yang kita hadapi dalam lingkup Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Maka semoga dengan kita memperingati 80 tahun hari kemerdekaan, kita semua mampu menggali hikmah-hikmah di dalamnya, dan kita kaitkan dengan pesan Allah yang sangat tajam untuk kita semua dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ada suatu kampung, ada suatu negeri di mana kampung tersebut aminatan mutmainnah, sudah merdeka, aman dari penjajahan orang asing, mutmainnah dan tenang. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Di arah manapun mereka mencari makan bisa. Dari atas, di atas tanah, di bawah tanah, di dalam sungai, di atas sungai, di lautan, di udara, semuanya ada sumber makanan, sumber rezeki, sumber kekayaan. Hanya saja fakafar bi an'amillah, tidak sedikit di antara mereka yang kufur akan nikmat, menyalahgunakan nikmat itu semua untuk kepentingan pribadi berdasarkan hawa nafsu yang rakus dan zalim. Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka tidak heran, jangan kaget apabila saat ini dengan kondisi demikian kita semua diberikan hukuman oleh Allah. Bagi mereka yang ingkar dan bagi kita semua yang taat, ini adalah ujian. Berupa apa? Berupa libasal ju'i wal khauf, berupa krisis ekonomi, berupa krisis moneter, wal khauf, dan krisis keamanan sosial. Itu semua adalah bima kanu yasna'un, akibat dari perbuatan kita sendiri, baik perbuatan kita secara pribadi maupun perbuatan kita secara kolektif sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kehidupan kita, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Dan pada saatnya semoga kita menyaksikan bangsa ini menjadi bangsa yang aminah dan mutmainnah, yang sesungguhnya bangsa yang aman, bangsa yang tentram, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa a'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين
وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البلاء عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن منطقة مالانggaya خاصة وعن بلد فلسطين وغزة خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.